Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelumnya mari kita kenali Imam Ghazali terlebih dahulu. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama mencoba menghadirkan profil atau biografi tentang seorang Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ini namanya, kita mulai namanya. Biasanya panggilannya begini: Al-Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Nama aslinya beliau itu sebetulnya cuma satu, yaitu Muhammad. Nama ayahnya Muhammad juga, nama kakeknya Muhammad juga. Ini Muhammad punya putra Muhammad, punya cucu Muhammad, atau Muhammad punya ayah Muhammad, punya kakek Muhammad. Masya Allah, luar biasa ini. Ini pecinta Nabi Muhammad SAW. Jadi nama beliau simple, nama beliau itu sebenarnya cuma Muhammad. Kemudian beliau punya kunyah, namanya Abu Hamid, atau disebutannya Abu Hamid. Kunyah itu apa sih? Kunyah itu kalau dalam ilmu nahwu masuddira bi abin au ummin, sesuatu atau panggilan yang awalannya Abu atau Ummu. Abu Abdullah, Abu Hamid, Abu, pokoknya awalnya Abu itu bukan nama asli, tapi itu disebut dengan kunyah. Orang-orang Arab, populer di kalangan orang Arab kunyah ini. Bahkan Al-Imam Nawawi menyebutkan kunyah itu sunnah walaupun belum punya anak, walaupun belum menikah. Jadi yang belum menikah juga boleh disebut Abu, awalnya boleh. Abu Abdullah, Abu itu artinya ayah sebetulnya. Kalau Abu Abdullah berarti ayahnya Abdullah, Abu Hamid berarti ayahnya Hamid, dan begitu seterusnya. Nah sekarang Imam Ghazali itu kunyahnya Abu Hamid, ayahnya Hamid. Apa maknanya Imam Ghazali punya putra namanya Hamid? Maka jawabannya tidak. Karena dalam tradisi Arab tidak semua yang berkunyah itu harus punya anak, tidak. Tadi yang kami sampaikan, Abu Hamid itu terjemahan dalam bahasa Arabnya adalah ayahnya Hamid. Berarti seakan-akan Imam Ghazali punya putra namanya Hamid. Padahal faktanya Imam Ghazali hanya punya 3 orang putri saja. Nah, dan ingat, jangan fahami bahwa Abu Hamid bapaknya Hamid berarti Imam Ghazali punya putra namanya Hamid. Tidak. Dalam sejarah biografi Imam Ghazali tidak ada yang menyebutkan Imam Ghazali punya putra, tidak ada. Tapi menyebutkan justru Imam Ghazali hanya punya 3 orang putri. Baik, kita lanjutkan. Imam Ghazali itu terlahir dari keluarga fakir, keluarga miskin. Ayahnya punya profesi sebagai seorang ghazzal. Apa itu ghazzal? Diambil dari kata ghazl. Apa itu? Menenun atau memintang. Jadi ayahnya Imam Ghazali ini, para hadirin semuanya, kerjaan setiap harinya adalah menenun. Wool itu diambil, dijadikan benang. Ini kerjaan ayahnya Imam Ghazali. Dari kerjaan semacam ini Imam Ghazali dinafkahi. Dari kerjaan semacam ini Imam Ghazali dibesarkan. Jadi orang tua Imam Ghazali bukan orang kaya. Maka siapapun yang merasa kok hidupnya pas-pasan dan seterusnya, jangan putus asa. Bisa punya anak seperti Imam Ghazali. Karena kekayaan tidak menjamin kesolehan, kekayaan tidak menjamin kesuksesan, kekayaan tidak menjamin kemuliaan, tidak. Bukti ayahnya Imam Ghazali itu orang fakir, hidupnya pas-pasan, kerjaannya memintal, menenun benang, wool. Itu yang dilakukan oleh ayahnya Imam Ghazali. Tapi kok hebat sekali punya anak sekelas Imam Ghazali yang disepakati keilmuannya dalam berbagai bidang disiplin keilmuan. Ini luar biasa. Rahasianya apa? Nah ini yang ingin kami tekankan di sini, di majelis ini. Rahasianya atau rahasia ayah Imam Ghazali
adalah satu, saat Imam Ghazali atau saat ayahnya Imam Ghazali ini hadir di majelis ilmu, kalau majelis ilmunya adalah majelis tasawuf contohnya, untuk membuat hati ini jadi lembut, membersihkan penyakit-penyakit hati, maka ayahnya Imam Ghazali itu berdoa kepada Allah di majelis itu, ya Allah, jadikan anakku ahli dalam bidang ilmu tasawuf. Saat beliau hadir di majelis fikih menjelaskan hukum halal haram, maka beliau ini ayahandanya Imam Ghazali berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan anak saya ahli dalam bidang fikih. Dan begitu seterusnya, tidak hadir di majelis ilmu, disiplin ilmu apapun itu, kecuali beliau berdoa, ya Allah, jadikan anak-anakku ahli dalam bidang ilmu ini. Ini luar biasa. Ini yang dilakukan oleh ayahandanya Imam Ghazali, senantiasa berdoa kepada Allah untuk anak-anaknya, senantiasa berhusnudzon kepada Allah kepada anak-anaknya, untuk anak-anaknya, senantiasa begitu. Ini nomor satu yang dilakukan ayahandanya Al-Imam Al-Ghazali. Yang kedua, ayahanda Imam Ghazali ini saat akan meninggal dunia, beliau begitu menyesal penyesalan yang sangat dahsyat. Penyesalan atas apa? Penyesalan atas beliau kok selama ini hidup belum sempat menimba ilmu yang cukup. Beliau itu cinta ilmu, cinta majelis ilmu, cinta ulama, tapi tidak menjadi ahli ilmu karena tidak punya waktu yang cukup. Dan beliau sadar bahwa sepertinya ajal tidak lama lagi. Beliau punya anak dua, satunya Muhammad yaitu Imam Ghazali, satunya Ahmad namanya. Kemudian apa yang terjadi? Beliau nitip kedua anaknya, nitipkan kedua anaknya Muhammad dan Ahmad kepada sahabatnya, seorang sufi, sufi dalam konteks sufi yang sesungguhnya, orang yang takwa, orang yang soleh. Apa yang dikatakan oleh ayahanda Imam Ghazali kepada sahabatnya ini? Beliau mengatakan, aku ingin ketertinggalanku di dalam bidang keilmuan tidak terjadi pada kedua anakku, dan aku ingin kedua anakku menjadi orang soleh, menjadi ulama di kemudian hari. Maka sepeninggalanku nanti, gunakan semua hartaku untuk membiayai mereka dalam menuntut ilmu. Maksudnya Imam Ghazali dan saudaranya Ahmad. Pesan orang tuanya begitu. Akhirnya saat meninggal dan setelah meninggal, Imam Ghazali dan saudaranya Ahmad ini dididik betul oleh sahabat daripada ayahandanya yang diamanati tadi itu. Namanya wasi kalau bahasa Arab. Diamanati untuk mendidik anak. Sampai belajarnya belum tuntas, sudah habis itu hartanya. Habis hartanya, tidak tersisa, tidak. Akhirnya berpikir ini, sahabat ayahnya yang diamanati Imam Ghazali dan saudaranya ini, bagaimana caranya supaya terus belajar? Sisi lain, bagaimana caranya supaya tidak kelaparan mereka berdua ini? Akhirnya setelah habis harta ayahanda Imam Ghazali, beliau ini yang diamanati untuk mendidik, memasukkan Imam Ghazali dan saudaranya ke satu pondok pesantren kalau sekarang, yang siapapun yang belajar di tempat itu maka semuanya ditanggung. Jadi nggak ada bayar sama sekali, Masya Allah, free, nggak ada bayar sama sekali. Pokoknya mau belajar saja di situ gratis. Nah, saat itu sahabat ayahandanya Imam Ghazali yang mendidik Imam Ghazali setelah ayahandanya ini, kenapa memasukkan Imam Ghazali ke pondok pesantren? Alasannya adalah dua. Yang pertama, agar Imam Ghazali dan saudaranya tidak kelaparan sehingga meminta-minta. Ini yang pertama. Alasan kedua, agar Imam Ghazali dan saudaranya masih tetap bisa fokus belajar, tidak usah memikirkan yang lainnya. Dan Masya Allah,
setelah beliau Imam Ghazali masuk pondok pesantren, belajar dengan serius, begitu pula dengan adiknya Ahmad ini, kan pada akhirnya Imam Ghazali jadi ahli akidah, ahli fiqih, ahli tasawuf, dan Ahmad ini menjadi ahli tasawuf yang kalau ngomong memberi nasihat, para hadirinnya itu meneteskan air mata. Kalau ngomong memberi nasihat, para hadirin yang mendengar itu kalau bahasa kita merinding, bulu kuduknya berdiri. Saking luar biasa omongan seorang Ahmad, adiknya Imam Ghazali. Cuman kan kita tidak banyak tahu tentang adiknya karena memang tidak punya karangan yang sampai kepada kita. Baik, kembali pada Imam Ghazali. Imam Ghazali belajar kepada imam-imam di negeri Tus, karena Imam Ghazali dilahirkan di satu daerah namanya Tus. Makanya Imam Ghazali disebut At-Tusi. Tus itu di bawah Naisabur. Naisabur itu di bawah Khurasan. Jadi Khurasan itu kalau sekarang mencakup Afghanistan, kemudian Tajikistan, kemudian Turkmenistan ini pokoknya, Uzbekistan dan Iran. Ini negara-negara yang dulu disebut dengan Khurasan. Dulu sebutannya satu, Khurasan, selesai. Negara-negara ini nih, Khurasan ini. Imam Ghazali dari Khurasan di mana? Di Naisaburnya. Naisabur itu di mana? Kalau sekarang di Iran. Kalau sekarang. Naisaburnya di mana kecamatannya? Atau kotanya atau kabupatennya? Ada di Tus. Dan Tus itu ada dua. Ada Tabaran, ada Nuqan, ada dua. Imam Ghazali yang di Tabarannya. Maka siapapun yang saat ini punya keinginan berziarah pada Imam Ghazali, silahkan pergi ke negeri Iran sana. Di sana ada sebuah daerah namanya Tus, lebih tepatnya di Tabaran. Zaman dulu daerah namanya Tabaran, disitulah Imam Ghazali dikebumikan. Di situ Imam Ghazali dikebumikan. Jadi zaman dulu Iran itu tempatnya Ahlussunnah wal Jamaah, bukan seperti sekarang menjadi negara Syiah. Dulu tidak, Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Imam Ghazali ini dalam hal melakukan perjalanan menimba ilmu unik. Orangnya tidak pernah kenal lelah. Beliau belajar di ulama Tus sampai benar-benar ahli di bidangnya. Kemudian pergi ke sebuah daerah namanya Jurjan. Yang pernah baca Syarif al-Jurjani itu dari Jurjan. Pulang lagi, belajar lagi, menimba ilmu di sana pada ulama-ulama besar di sana, di antaranya Abul Qasim al-Ismaili, gurunya Imam Ghazali itu. Kemudian kembali lagi ke Tus, berangkat ke Naisabur, bertemu dengan Imam Haramain. Imam Haramain itu pada saat itu adalah ulama nomor satu yang ada di muka bumi, atau ulama nomor satu paling tidak yang ada di Khurasan sana. Namanya Imam Haramain. Disebut Imam Haramain kenapa? Karena pernah tinggal di Mekah dan pernah tinggal di Madinah, di sekitaran Mekah dan Madinah. Makanya sebutannya Imam Haramain. Padahal sebetulnya lama tinggalnya di mana? Di Khurasan, di Naisabur, mohon maaf. Khurasan, Naisaburnya. Dan Imam Haramain ini beliau adalah pimpinan dari Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah ini, para hadirin semuanya, adalah madrasah Ahlussunnah wal Jamaah yang menghidupkan ilmu Ahlussunnah wal Jamaah. Dari sini Madrasah Nizamiyah ini. Bahkan kalau sampai detik ini Ahlussunnah wal Jamaahnya kita semua terjaga, itu ada jasanya Madrasah Nizamiyah Imam Haramain yang punya murid sekelas Imam Ghazali, dan begitu seterusnya. Jadi justru munculnya awal-awal Ahlussunnah wal Jamaah menjadi kuat dan punya lembaga itu mulai dari Madrasah Nizamiyah ini. Maka jangan remehkan namanya pondok pesantren. Ini penting sekali untuk pendidikan akhlak dan seterusnya. Ini pondok pesantren yang bisa melahirkan orang semacam Imam Ghazali. Imam Ghazali ini kata gurunya, Imam Ghazali ini adalah bahrun mughdiq, laut yang sangat kaya yang bisa memberikan hasil panen luar biasa untuk para nelayan. Siapa itu? Imam Al-Ghazali.
Imam Ghazali itu punya kelebihan, kalau ngedenger sesuatu dari gurunya langsung ngerti. Kayak sekarang tuh copy paste begitu. Jadi yang disampaikan Imam Haramain itu bisa terrekod oleh seorang Imam Ghazali. Makanya awal-awal karangan kitabnya Imam Ghazali yang itu merupakan pendapat-pendapatnya Imam Haramain itu plek mirip seperti karangannya Imam Haramain. Padahal murni karangan Imam Ghazali, saking hebatnya beliau dalam menangkap ilmu seorang Imam Haramain. Ini Imam Ghazali. Akhirnya Imam Ghazali ini belajar hampir semua disiplin ilmu. Beliau belajar ilmu akidah, ini yang kami pegang ini. Sebetulnya kami pegang ini karena salah bawa kitab. Harusnya kitab yang kami bawa Bidayatul Hidayah. Ini kok Al-Iqtisad fil I'tiqad, ini dalam akidah. Terus yang kita kaji ini juga nanti adalah Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah ini mengajari kita, singkat kata Imam Ghazali, Masya Allah, setelah menjadi murid Imam Haramain dan dibentuk oleh Imam Haramain menjadi ulama besar, ada fase dalam kehidupan Imam Ghazali yang dimana beliau itu sampai dianggap oleh orang-orang, wah kayaknya kena sihir nih Imam Ghazali. Wah kayaknya Imam Ghazali ini sedang sedih betul. Kenapa? Karena memikirkan pengen jabatan yang lebih tinggi. Karena Imam Ghazali itu memimpin pada akhirnya di Madrasah Nizamiyah, tapi yang ada di Baghdad, bukan ada di Naisabur. Kenapa kok sampai orang-orang berkata begitu? Karena Imam Ghazali nggak bisa ngajar lagi, lisannya nggak bisa terucap, dan nggak mau ketemu orang waktu itu. Membingungkan keadaan Imam Ghazali saat itu. Sampai pada akhirnya Imam Ghazali meninggalkan tempat mengajarnya yang muridnya sudah banyak. Bapak-bapak, Imam Ghazali itu kalau ngaji yang hadir itu 500 ulama besar pakai imamah besar itu. Oh ini juga banyak ini, Masya Allah orang-orang soleh. Tapi kelasnya Imam Ghazali itu ulama besar. Sudah ulama besar, 500 orang. Duduk semuanya, fokus mendengarkan Imam Ghazali. Allah. Imam Ghazali ini sudah luar biasa. Ini Imam Ghazali. Tapi semua ditinggalkan sama beliau. Kenapa ditinggalkan? Ternyata beliau itu, Imam Ghazali ini merenung dan terus merenung bahwa untuk bisa mendapatkan keridhaan Gusti Allah tidak cukup dengan ilmu, tapi harus ilmu dan amal, dan amal tidak akan diterima selama tidak ikhlas karena Allah, tidak didasari dengan ketakwaan. Maka Imam Ghazali berpendapat saat itu bahwa mempelajari ilmu tasawuf adalah fardhu ain yang sangat-sangat penting, dan bukan hanya sekedar mempelajari tapi mempraktekannya. Imam Ghazali berpikir, merenung, coba apa sih amal yang paling hebat yang saya lakukan? Beliau mengatakan amal hebat yang paling hebat yang saya lakukan adalah ngajar dan belajar. Tapi apakah benar ngajarnya karena Allah? Belajarnya karena Allah? Apakah semuanya karena Allah? Atau sebetulnya bukan karena Allah? Imam Ghazali terus berpikir begitu, hanya ditinggalkan semuanya. Beliau berpetualang sekian tahun, 8 tahun atau sekian, kemana? Pergi ke negeri Syam. Di Masjid Umawi ada di satu tempat pojok kecil yang mengatakan di menaranya itu ada tempat kecil. Imam Ghazali tinggal di situ selama bertahun-tahun, hanya untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mau ngajar, nggak mau, tapi ibadah betul, fokus ibadah, membersihkan hatinya. Ada yang indah bapak-bapak semuanya, ibu-ibu dan para pemirsa. Apa itu yang indah? Imam Ghazali ini ternyata sebelum meninggal, di pagi hari di waktu duha, beliau itu sudah menyiapkan kain kafan. Kain kafannya diambil sama beliau, sudah dipersiapkan. Kemudian beliau cium, beliau mengatakan marhaban, marhaban. Jadi beliau menyambut kematian, sudah siap menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lewat hari itu, jadi beliau tertidur begitu, kafannya dipegang oleh beliau, beliau menghadap kiblat. Tidak lama beliau meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ada isyarah kuat, beliau sudah tahu bahwa beliau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelasnya Imam Ghazali.